Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Rombel 1 akan melanjutkan mengenai pembahasan materi perilaku konsumen. Untuk itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri dari kelompok 3. Pertama, ada saya Widya Dwiningrum dengan NIM 15114190008. Selanjutnya, saya Rahmalia Widya Putri dengan NIM 15114190003. Perkenalkan, nama saya Nanda Dias Giska dengan NIM 15114190011. Selanjutnya ada saya Adistia Ayu Kurnianda dengan NIM 15114190030. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Bening Gita Pramesti dengan NIM 1511419031. Selanjutnya, saya Salsabila Aski dengan NIM 15101211008. Baik, setelah perkenalan semua anggota, kita langsung menuju ke pembahasan materi. Pada pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Salsabila Aski. Silakan Aski. Terima kasih Kak Widya. Yang pertama yakni definisi persepsi konsumen. Persepsi sendiri merupakan pengalaman mengenai objek, kejadian, atau hubungan yang didapat dengan penyimpulan informasi dan penafsiran pesan. Sedangkan persepsi konsumen merupakan proses yang menjadikan seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan rangsangan yang diperoleh menjadi gambaran yang utuh dan berarti tentang dunianya. Proses persepsi bukan hanya tentang proses psikologis, melainkan diawali dengan proses fisiologis, yakni sensasi. Persepsi memiliki nilai positif maupun negatif. Jika konsumen memiliki kesan positif terhadap produk yang ditawarkan, maka akan menghasilkan persepsi positif juga. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor ini dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berhubungan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, saraf atau pusat susunan saraf, kepribadian, pengalaman penerimaan diri, dan keadaan individu pada waktu tertentu. Sedangkan faktor eksternal, yakni penggunaan faktor untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan, intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Selanjutnya, proses persepsi konsumen. Proses ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yakni exposure, merupakan proses penyerapan informasi tentang produk yang melibatkan panca indera konsumen. Yang kedua yakni attention, merupakan tahapan ketika konsumen mengolah informasi yang telah didapat sebelumnya. Dan yang ketiga yakni interpretation, yakni merupakan pemberian makna oleh konsumen mengenai produk. Selanjutnya, persepsi ada karena terdapat rangsangan dari luar yang mempengaruhi kelima indera kita, yakni berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Rangsangan tersebut akan diseleksi dan diinterpretasikan berbeda tiap orang. Proses persepsi diawali dengan sensasi yang diterima oleh panca indera. Faktor yang mempengaruhi stimulus berdasar stimulinya, ini adalah perbedaan yang mencolok, kebaruan, intensitas, besarnya ukuran, warna, posisi, keunikan. Sedangkan faktor internal dari dalam individu yakni selektif, perhatian, bertahan secara perseptual, dan menutup secara perseptual. Sedangkan pengelolaan pada saat seseorang menilai, ia akan menilai berdasarkan sebab internal dan eksternal. Dalam pengelolaan terdiri dari kekhasan, konsensus, dan konsistensi. Selanjutnya, faktor terjadinya kesalahan interpretasi pesan. Yang pertama yakni penampilan fisik. Seseorang dengan selektif mengartikan Yang pertama yakni penampilan fisik. Hal ini kerap kali membuat konsumen telah menginterpretasikan objek pemasaran. Dan yang kedua yakni stereotip.
yakni prasangka yang mengacu pada kecenderungan menilai seseorang ke dalam kategori tunggal. Dan yang ketiga, yakni isyarat atau tanda tidak relevan. Konsumen seringkali menggunakan isyarat yang tidak relevan dalam memberikan makna suatu stimuli. Dan yang keempat, yakni kesan pertama atau first impression. Saat konsumen pertama kali bertemu dan mendapat ucapan atau layanan yang baik, maka konsumen akan menilai bahwa perusahaan tersebut itu baik, padahal pada kenyataannya itu belum tentu seperti itu. Selanjutnya, cara penilaian persepsi. Yang pertama, yakni persepsi selektif. Seseorang dengan selektif mengartikan apa yang mereka lihat berdasar kepentingan, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Dan yang kedua, yakni halo effect, mengilustrasikan kesan umum mengenai seseorang berdasar karakteristik tunggal. Dan yang ketiga, yakni kontras effect, evaluasi karakteristik seseorang dengan cara membandingkan dengan orang lain. Dan yang keempat, proyeksi, yakni memasukkan karakteristik seseorang dengan orang lain. Dan yang terakhir, yakni stereotyping, yakni penilaian terhadap seseorang berdasar persepsi dan lingkungan orang tersebut. Selanjutnya, definisi citra. Citra merupakan keseluruhan persepsi pada objek yang berhubungan dengan perusahaan, produk, dan merek. Hal tersebut dibentuk dengan memproses informasi dan banyak sumber setiap saat. Selanjutnya, jenis citra. Jenis citra ini dibagi menjadi 3, yakni citra merek, citra toko, dan citra perusahaan. Citra merek sendiri merupakan representasi dari total persepsi merek dan dibentuk oleh informasi dan peristiwa masa lalu terhadap merek tersebut. Sedangkan citra toko merupakan apa yang dipikirkan oleh konsumen terhadap toko tersebut. Hal tersebut meliputi persepsi dan sikap yang didasarkan pada sensasi dari stimulus yang berhubungan dengan toko yang diterima melalui panca indera kita. Yang terakhir, yakni citra perusahaan, dapat dibentuk ketika konsumen memiliki pengalaman positif terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Kak Bening. Terima kasih. Ya, terima kasih Asti. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengolahan informasi. Nah, pengolahan informasi ini seperti setiap hari itu kita menerima ratusan rangsangan atau stimulus yang masuk ke dalam panca indera kita. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua stimulus kita perhatikan atau kita ingat dan kita simpan dalam ingatan. Karena apa? Itu terjadi karena kita melakukan proses pengolahan informasi. Nah, jadi pengolahan informasi pada diri konsumen itu dapat terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Nah, kalau di marketing atau di pemasaran produk, maka stimulus itu bisa berupa produk, nama merek, kemasan, iklan, dan nama produsen. Jadi pengolahan informasi pada diri konsumen itu merupakan proses yang dijalani oleh konsumen sebagaimana ia terpapar oleh informasi, kemudian dia memperhatikan, kemudian dia memahami, kemudian dia menyimpannya di dalam memori, nah kemudian dia mengingat kembali. Nah ini yang kita sebut sebagai tahap proses pengolahan informasi. Jadi sampai pada konsumen mengingat kembali. Intinya adalah konsumen seringkali memutuskan pembelian suatu produk berdasarkan persepsinya terhadap produk tersebut. Sehingga kita persepsi awal mengenai produk tersebut misalnya baik, maka konsumen juga akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, di sini ada tahap pengolahan informasi sendiri, terdiri dari 5 tahapan menurut Angel, Blackwell, dan Miniat dalam Sumawarman. Yang pertama itu ada pemaparan atau exposure. Nah, pemaparan ini terdiri dari 3 konsep utama, yaitu sensasi, ambang absolut, dan ambang berbeda. Nah, jadi pemaparan ini bagaimana para pemasar atau produsen itu harus berkepentingan untuk memaparkan informasi produknya kepada konsumen. Misal dalam bentuk iklan, dalam bentuk kemasan. Karena supaya konsumen itu menyadari ketika konsumen sadar ada produk atau kemasan menarik, maka disitulah disebut adanya sensasi. Jadi sensasi itu dipengaruhi oleh ambang absolut. Apa itu ambang absolut? Ambang absolut itu adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan seorang konsumen agar ia merasakan adanya sensasi.
titik di mana seorang konsumen merasakan perbedaan ada dan tidak ada dari suatu stimulus. Nah, inilah yang disebut ambang absolut stimulus bagi konsumen tersebut. Contohnya ketika kita sedang di jalan, kita menaiki kendaraan dan menemui ada iklan di jalan gitu di depan kita, ada billboard iklan yaitu Yakult misalnya, itu kita baru menyadari atau melihat bahwa di situ itu terdapat iklan Yakult ketika jarak berapa meter. Misal minimal 100 meter sudah dapat terlihat dan mulai sadar bahwa ada iklan Yakult di depan kita. Kemudian ada faktor kedua yang mempengaruhi sensasi adalah ambang berbeda. Apa yang dimaksud dengan ambang berbeda? Yaitu perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip disebut sebagai ambang berbeda. Ini diaplikasikan kalau orang ingin menaikkan harga atau ingin menurunkan harga. Nah, konsumen merasakan adanya penurunan harga itu berapa persen, atau biasa sering dijumpai ketika membeli barang yang sedang promo atau diskon sekian persen. Nah, ini yang disebut dengan ambang berbeda. Yang kedua ada tahap perhatian. Jika setelah pemaparan tahap kedua, tadi kan sudah dijelaskan, di awal itu ada banyak stimulus yang masuk ke konsumen, tapi tidak semuanya diperhatikan. Konsumen menyeleksi atau memilah informasi mana yang diperhatikannya dan akan diproses lebih lanjut. Nah, proses ini dikenal dengan perceptual selection. Nah, ada dua faktor utama yang dapat mempengaruhi perceptual selection, yaitu yang pertama faktor pribadi dan yang kedua faktor stimulus. Faktor pribadi sendiri merupakan karakteristik konsumen yang muncul dari dalam diri konsumen. Pertama adalah motivasi dan kebutuhan konsumen. Contoh, ingin membeli laptop, dan kita perlu mencari tahu informasi terkait produk seperti spesifikasinya, harganya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada harapan konsumen yang dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya atau pengalaman masa lalunya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor stimulus. Ini bisa dikontrol dan dimanipulasi oleh pemasar dan pengiklan. Jadi kalau yang tadi motivasi dan juga harapan konsumen itu di luar kontrol pemasar, tapi ada di sini yang disebut dengan faktor stimulus atau faktor dari iklan itu sendiri. Jadi inilah yang dapat menarik perhatian konsumen. Yang selanjutnya, tahap ketiga adalah proses pengolahan informasi atau tahap pemahaman. Nah, apa yang dimaksud dalam tahap pemahaman ini? Konsumen ini memberikan arti kepada stimulus, namun sebelumnya konsumen melakukan perceptual organization atau stimulus organization. Di sini ada 3 prinsip, yaitu figure and ground, grouping, dan closure. Nah, 3 prinsip tersebut, yang pertama itu gambar dan latar belakang. Konsumen cenderung memilih mana objek utama yang perlu diperhatikan dan mana latar belakangnya, sehingga objek yang terlihat sangat kontras dengan latar belakangnya akan lebih mengundang perhatian para konsumen. Yang kedua ada grouping atau pengelompokan. Orang akan lebih mudah mengingat suatu informasi yang disajikan dalam bentuk kelompok daripada informasi yang disampaikan secara terpisah-pisah. Di mana terdapat 3 prinsip utama dalam pengelompokan, yaitu kedekatan, kesamaan, dan kesinambungan. Yang ketiga ada prinsip closure. Konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam satu kesatuan yang utuh meskipun terdapat beberapa bagian yang hilang atau tidak lengkap. Kemudian pada tahap pengolahan informasi yang keempat ada penerimaan, di mana persepsi konsumen itu dimulai dari tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman. Setelah konsumen melihat stimulus, memperhatikan dan memahami stimulus tersebut, maka sampailah kepada suatu kesimpulan mengenai stimulus atau objek tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai persepsi konsumen terhadap objek atau citra. Persepsi konsumen merupakan output dari penerimaan konsumen terhadap stimulus. Jadi, persepsi ini adalah output dari proses pengolahan informasi. Yang terakhir, tahap kelima dari proses pengolahan informasi adalah retensi, yaitu proses memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Apa yang tersimpan di dalam memori konsumen akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang baru. Jadi setelah kita melihat stimulus, memahami, kemudian mengingatnya, memperhatikan, nah ini kita simpan di dalam memori kita. Ketika kita menggunakan brand atau merek
kemudian kita menyukainya, nah sebetulnya kita sudah menyimpannya dalam memori jangka pendek. Setelah itu kita simpan memori tersebut di dalam memori jangka panjang. Nah, berikutnya ketika kita akan membeli produk, maka kita akan menggunakan merek yang sama. Setelah konsumen menyimpan di dalam long term memory atau memori jangka panjang, maka suatu saat dia akan memanggil kembali atau mengingat informasi tersebut untuk dipakai sebagai pertimbangan dalam membeli produk atau mengambil keputusan. Next. Nah, di sini ada pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen ini merupakan dinamika perilaku yang terjadi akibat hasil dari pengalaman masa lalu, disebut pembelajaran konsumen. Dalam pembelian produk dan merek produk yang disukai, konsumen tentu telah memiliki beberapa pengalaman. Dengan begitu, konsumen akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Next. Nah, di sini ada elemen dasar dalam pembelajaran konsumen. Yang pertama itu motivasi. Motivasi atau dorongan dalam diri individu untuk bertindak dan berusaha mendapatkan produk yang diminati. Yang kedua ada isyarat, merupakan rangsangan yang memungkinkan individu untuk mengarahkan perilakunya pada motif. Yang ketiga ada respons, reaksi yang dihasilkan individu dalam memperoleh isyarat tadi. Dan yang keempat, ada penguatan, merupakan segala sesuatu yang diberikan terhadap individu untuk mengulang dan menguatkan kembali respon yang sudah dibentuk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adisti. Silakan Adisti. Baik, terima kasih Bening atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi sikap konsumen. Menurut Firmansyah tahun 2018, sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari. Hal ini berarti bahwa sikap yang berkaitan dengan perilaku membeli terbentuk sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai sebuah produk. Informasi secara lisan yang diperoleh dari orang lain atau terpapar oleh iklan yang ada di media massa, internet, dan berbagai bentuk pemasaran langsung. Sikap konsumen merupakan faktor yang berpengaruh dalam keputusan konsumen karena konsep sikap itu berkaitan dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Selanjutnya adalah karakteristik sikap konsumen. Menurut Schiffman dan Kanook, dalam Firmansyah tahun 2018 terdapat beberapa karakteristik sikap. Antara lain yang pertama adalah objek sikap. Kata objek dalam definisi mengenai sikap yang berorientasi pada konsumen harus ditafsirkan secara luas meliputi konsep yang berhubungan dengan konsumsi atau pemasaran khusus, seperti produk, merek, jasa, kepemilikan, penggunaan produk, sebab-sebab, orang, iklan, situs internet, harga, ataupun pedagang. Kemudian yang kedua adalah sikap adalah kecenderungan yang dipelajari. Hal ini berarti bahwa sikap yang berkaitan dengan perilaku membeli dibentuk sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai produk, informasi secara lisan dari orang lain, iklan media massa, dan bentuk pemasaran langsung. Kemudian yang ketiga, sikap mempunyai konsistensi. Hal ini berarti sikap relatif konsisten dengan perilaku yang dicerminkannya. Kemudian yang terakhir adalah sikap terjadi dalam situasi tertentu. Maksud situasi di sini adalah berbagai peristiwa atau keadaan yang pada tahap dan waktu tertentu mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku konsumen. Situasi tertentu dapat menyebabkan para konsumen berperilaku dengan cara yang kelihatannya tidak konsisten dengan sikap mereka. Selanjutnya ada komponen sikap konsumen. Yang pertama yaitu komponen cognition. Komponen cognition merupakan pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber. Yang kedua adalah komponen afek. Komponen afek merupakan emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu. Kemudian yang terakhir adalah komponen connection. Dalam hal ini berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Dias. Kepada Nanda Dias saya persilakan. Baik, terima kasih Adis akan waktunya. Yang berikutnya adalah strategi perubahan sikap. Nah,
Sikap ini dapat dirubah melalui beberapa strategi. Yang pertama yaitu mempengaruhi persepsi konsumen yang berkaitan dengan fungsi sikap, yaitu fungsi manfaat, fungsi citra diri, fungsi nilai-nilai, dan fungsi pengetahuan. Yang kedua melalui strategi menghubungkan produk dengan kelompok atau acara yang dikagumi. Yang ketiga dengan cara memecahkan masalah dua sikap yang bertentangan. Para konsumen dapat dibujuk untuk mengubah penilaian mereka terhadap suatu merek. Biasanya perubahan ini dari yang bersikap negatif ke positif. Yang keempat, dengan cara mengubah komponen multi atribut dengan melengkapi manfaat atau hal lain yang dapat meningkatkan keunggulan produknya. Yang kelima, dengan mengubah keyakinan konsumen terhadap merek pesaing. Selanjutnya ada peran sikap dalam pengembangan strategi konsumen. Pengukuran sikap konsumen bagi pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap, pemasar dapat mengidentifikasikan segmen manfaat, mengembangkan produk baru, dan memformulasikan serta evaluasi strategi promosional produk yang mereka punya. Selanjutnya ada pengukuran sikap konsumen. Indikator sikap konsumen menurut Kohler dan Armstrong tahun 2005 dalam Firmansyah 2018 antara lain meliputi kognitif komponen, merupakan kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek. Yang dimaksud objek adalah atribut produk. Yang kedua ada affective komponen, merupakan emosional yang merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu objek, apakah objek tersebut diinginkan atau disukai oleh konsumen. Yang ketiga ada behavioral komponen, merupakan refleksi kecenderungan dan perilaku aktual terhadap suatu objek, yang mana komponen ini menunjukkan kecenderungan melakukan tindakan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih, Nanda. Selanjutnya mengenai konsep strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran merupakan perumusan berbagai strategi dan program pokok di bidang pemasaran pada suatu jangka waktu tertentu dalam jangka panjang di masa depan. Nah, strategi pemasaran ini mempunyai tujuan untuk menyediakan kepuasan bagi pihak konsumen. Perusahaan yang mampu memahami hal yang bisa membuat konsumen bereaksi terhadap berbagai macam bentuk produk, harga, daya tarik iklan, dan lain-lain, maka secara otomatis akan mendapatkan laba yang lebih besar daripada pesaingnya. Nah, perilaku konsumen ini sebagai disiplin ilmu pemasaran sangat berguna, sebab salah satu alasan mengenai pentingnya pemasaran adalah perusahaan bukan hanya memproduksi produk lalu menjualnya untuk mendapatkan laba yang besar, tetapi pihak perusahaan juga menginginkan agar konsumen menjadi loyal pada perusahaan. Next. Nah, dalam strategi pemasaran ada beberapa perilaku konsumen dalam halnya. Yang pertama ada marketing strategi. Strategi pemasaran dirancang atas kepercayaan secara eksplisit maupun implisit tentang perilaku konsumen. Yang kedua ada regulator polis. Nah, dengan mempelajari mengenai analisis perilaku konsumen, memegang peranan penting dalam rancangan kebijakan publik. Pengaturan kebijakan tersebut disusun guna membangun, menerjemahkan, dan menerapkan peraturan yang sudah dibuat sebelumnya sebagai pelindung dan bantuan bagi konsumen. Yang ketiga ada social marketing. Pemasaran untuk masyarakat digunakan untuk mengubah perilaku negatif menjadi perilaku yang lebih positif pada target individual maupun masyarakat luas. Biasanya berisi informasi penting dan berhubungan dengan masyarakat luas. Contohnya itu ada marketing pada kampanye mengenai bahaya narkoba, bahaya merokok, serta anjuran untuk imunisasi pada anak-anak.
Yang keempat ada informed individuals. Nah, di sini maksudnya adalah pengetahuan mengenai perilaku konsumen dapat meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan dan diri sendiri. Pemahaman akan perilaku konsumen ini pula akan membentuk perilaku pembelian yang efektif dan mempertimbangkan bisnis. Next. Nah, dalam mengembangkan strategi pemasaran, memahami dan mempertimbangkan perilaku konsumen menjadi elemen yang sangat penting. Strategi pemasaran biasanya diarahkan untuk meningkatkan frekuensi atau kemungkinan perilaku konsumen terjadi, seperti meningkatkan kunjungan pada toko tertentu ataupun pembelian terhadap suatu produk. Nah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat strategi pemasaran antara lain yang pertama, analisis pasar. Nah, analisis pasar ini meliputi kajian mengenai perusahaan itu sendiri, perusahaan kompetitor, konsumen, serta kondisi lapangan yang sedang terjadi. Yang kedua ada mempelajari konsumen. Dengan mempelajari konsumen ini, perusahaan dapat mengantisipasi dan mereaksi kebutuhan konsumen melalui prinsip perilaku yang mengendalikan perilaku konsumsi. Yang ketiga, ada mempelajari perusahaan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui sejauh mana kapabilitasnya agar dapat mengetahui perilaku dan kebutuhan konsumen. Yang keempat, ada mempelajari pesaing. Nah, dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten, suatu perusahaan perlu untuk mengkaji siapa saja pesaing produknya, dalam hal ini merupakan perusahaan lain. Dan yang terakhir, mempelajari kondisi perekonomian. Hal-hal seperti keadaan ekonomi, keadaan lingkungan, kebijakan pemerintah, serta perkembangan teknologi turut menyumbangkan dampaknya pada kebutuhan dan keinginan konsumen, serta kemampuan perusahaan dan pesaingnya. Contohnya, apabila kondisi lingkungan sedang dalam keadaan yang buruk, hal tersebut tentu akan mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk, serta kebijakan pemerintahan akan mempengaruhi desain produk. Next. Nah, kepuasan pelanggan ini sendiri itu menjadi perhatian utama dari pihak pemasar. Nah, bagi pemasar ini mempertahankan konsumen yang telah ada ini lebih penting daripada menggantikannya dengan konsumen baru atau ia menganggapnya lebih menguntungkan gitu. Nah, definisi kepuasan pelanggan sendiri menurut Kotler dan Armstrong 2001 dalam Firmansyah 2018 mendefinisikan kepuasan konsumen dengan sejauh mana anggapan kerja produk dapat memenuhi harapan dari pembeli, atau bisa dikatakan suka atau tidaknya konsumen terhadap produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan gitu. Next. Nah, untuk melihat hal-hal apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan ini bisa dilihat dari yang pertama, ada kualitas produk. Pelanggan akan cenderung merasa lebih puas setelah membeli dan menggunakan produk yang memiliki kualitas yang baik. Yang kedua ada harga. Pada beberapa konsumen, harga murah merupakan sumber kepuasan karena konsumen dapat mendapatkan value for money yang tinggi. Yang ketiga ada kualitas jasa. Nah, konsumen ini akan merasa puas nih apabila mereka memperoleh jasa yang baik dari pegawai ataupun karyawan dari perusahaan tersebut dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang keempat ada emotional factor. Pelanggan akan merasa puas atau bangga karena adanya emosi value yang diberikan oleh brand dari suatu produk. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah biaya serta kemudahan. Seseorang pelanggan akan merasa semakin puas apabila dalam mendapatkan produk mereka akan mendapatkan pelayanan yang nyaman, relatif mudah, serta efisien. Next. Nah, penjelasan mengenai materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya. Silakan, Widya. Baik, terima kasih Widya. Materi selanjutnya yakni tentang loyalitas pelanggan. Definisi dari loyalitas pelanggan ialah kesukaan pelanggan pada suatu merek, toko, pemberi jasa, pabrik, atau entitas lain yang berlangganan untuk terus membeli atau melakukan pembelian ulang dari waktu ke waktu. Next. Karakteristik loyalitas pelanggan ialah melakukan pembelian berulang secara teratur, kemudian membeli antar lini produk dan jasa, kemudian menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing, dan serta mereferensikan kepada orang lain.
Selanjutnya, jenis loyalitas pelanggan ada 4, yakni yang pertama tanpa loyalitas. Tanpa loyalitas ialah tingkat ketertarikan pembelian yang rendah dan tingkat pembelian ulang yang rendah menunjukkan sikap yang tidak setia pada suatu produk atau jasa. Kemudian yang kedua ada loyalitas yang lemah. Loyalitas yang lemah ialah jenis loyalitas yang merupakan konsumen ini ketertarikan pembeliannya rendah dengan pembelian ulang yang tinggi. Konsumen tersebut biasanya melakukan pembelian berdasarkan faktor kemudahan situasional. Sebagai contohnya, yakni pembelian bensin yang bisa dilakukan di dekat rumah dan di mana saja. Kemudian, loyalitas tersembunyi. Loyalitas tersembunyi ialah memiliki kesetiaan atau ketertarikan yang relatif tinggi dengan tingkat pembelian ulang yang rendah. Contohnya adalah ketika seorang suami yang menyukai masakan Jepang namun istrinya tidak menyukai. Maka suami tersebut hanya sekali saja membeli di restoran Jepang karena lebih memilih ke tempat yang bisa dinikmati bersama. Yang terakhir ada loyalitas premium, yaitu konsumen memiliki ketertarikan yang tinggi selaras dengan tingginya aktivitas pembelian kembali. Contohnya ketika konsumen menemukan dan menggunakan produk atau jasa tersebut dengan perasaan yang senang, kemudian memberi rekomendasi kepada orang di sekitarnya untuk membeli produk yang sama. Next. Tahapan loyalitas menurut Griffin tahun 2005 ada 8. Yang pertama, suspek. Suspek ini ialah berprasangka jika orang akan membeli produk atau jasa yang kita jual meskipun belum pasti. Kemudian ada prospek. Prospek ialah calon pembeli yang sebelumnya telah mengenal dan mengerti mengenai produk atau jasa yang kita jual. Kemudian ada prospek yang diskualifikasi, yakni prospek yang telah kita pelajari untuk mengetahui orang tidak membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan membeli produk yang kita jual. Kemudian ada pelanggan pertama kali, yakni pembeli yang pernah membeli satu kali atau dan bisa jadi pelanggan sekaligus pelanggan pesaing. Kemudian yang kelima ada pelanggan berulang, yakni pembeli yang telah membeli 2 kali atau lebih dan kemungkinan orang tersebut bisa jadi membeli 2 kali atau lebih pada produk lainnya. Yang keenam ada klien, yakni orang yang membeli secara teratur. Hal tersebut menjadikannya tidak tertarik pada pesaing produk lainnya. Yang ketujuh ada penganjur. Seperti dengan klien, mereka membeli apapun yang kita jual dan membeli secara teratur. Penganjur ini mendorong orang lain untuk membeli produk yang kita jual. Yang terakhir ada pelanggan atau klien yang hilang, yakni orang yang pernah menjadi pelanggan atau klien tetapi belum membeli lagi produk kita sedikitnya dalam satu siklus pembelian yang normal. Next. Materi selanjutnya ada saluran komunikasi pelanggan. Membangun komunikasi pelanggan penting dilakukan untuk perusahaan memperoleh umpan balik langsung dari pelanggannya. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk membangun komunikasi dengan pelanggan. Yang pertama yakni sumber pesan atau pengambil inisiatif. Sumber atau inisiator pesan hendaknya mengetahui calon atau target penerima pesan, karakteristik, usia, pendidikan, tingkat kematangan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Kemudian ada kredibilitas. Kredibilitas yakni sumber yang kredibel akan mudah mendapatkan kepercayaan dari penerima pesan. Macam dari kredibilitas sendiri ada kredibilitas sumber informal dan kredibilitas penyampaian pesan. Yang terakhir ada melakukan survei. Survei ini gunanya untuk mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan pada periode waktu tertentu. Biasanya setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Kepuasan dan loyalitas pelanggan dapat diukur dengan menggunakan dimensi bisnis, teknis, serta hubungan. Mungkin itu presentasi dari saya kembalikan ke moderator.
Ya, baik. Terima kasih Wida atas presentasinya dan juga teman-teman yang lain. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami mengenai perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.